Nama saya Veronica Veninovaria, NIM E1052191037, kelas A PP APK. Prodi Ilmu Politik, mata kuliah Seminar Masalah Politik, dosen Pak Ori Faryansyah, SIP, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang presidential threshold dan parliament threshold. Pengertian presidential threshold, ambang batas threshold. Threshold merupakan bahasa Inggris yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dan dapat diartikan dalam ambang batas sedang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Ambang batas dapat diartikan sebagai tingkat batas yang masih dapat diterima dan toleransi. Threshold atau ambang batas ini juga diadopsi di dalam sistem pemilu sebagai formasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional. Sejarah presidential threshold. Yang pertama itu ada pemilu 2004, yang kedua ada pemilu 2009, yang ketiga ada pemilu 2014, yang keempat itu ada pemilu 2019. Kekuatan presidential threshold dalam pemilihan serentak 2019 menurut keputusan Mahkamah nomor 14 PUPU 11/2013 bertanggung jawab pada tanggal 23 Januari 2014 ataupun keputusan Mahkamah nomor 51 sampai 59 PUU 6/2018 tanggal 18 Februari 2019 telah menyebutkan secara tegas bahwa ketentuan AIKU presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal politik oleh pembentuk undang-undang. Kelemahan presidential secara seorang pakar hukum atau negara yaitu Iza Mahendra yang menerangkan bahwa presidential threshold yang terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Padres keliru dan bertanggung jawab dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. PT sebesar 20% dalam Undang Padres hanya akan membatasi hak politik warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan mempersempit ruang bagi rakyat untuk mendapatkan kepentingan berkualitas serta kepentingan dengan sistem presidensial dan kecenderungan bersifat sistem parlementer. Parliamentary threshold dan partai politik baru saja peserta pemilu dalam sistem pemilu serentak di Indonesia. Ambang batas ini parlemen atau parliamentary threshold adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPRD atau DPR. Ambang batas ini juga parlemen dibuat untuk menstabilitaskan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam suatu negara demokrasi sendiri. Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, ia memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berkumpul dan berserikat, dan heran bila banyak bermunculan partai politik dalam setiap konstitusi politik. Dasar hukum threshold dalam pemilihan di Indonesia. Kata threshold juga dijumpai dalam 3 kasus pengaturan sistem pemilu. Dengan ambang batas threshold ini sendiri, yang pertama kali diterapkan di Indonesia adalah suatu menjelang pemilu 2004, yakni electoral threshold yang diterapkan pada tahun 1999. Presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjadi acuan pemilu 2019 yang merupakan penyelenggaraan dan penggabungan dari 3 buah undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang 43 Tahun 2008 tentang Pilpres dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu dan Undang-Undang dan selanjutnya Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPR-RD. Pengertian Parliamentary Threshold. Parliamentary threshold adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan memperoleh kursi di DPR. Ambang batas parlemen ini dibuat untuk menstabilitas hubungan antara eksekutif dan legislatif suatu negara demokrasi. Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia yang memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berkumpul dan berserikat. Tidak heran bila banyak kemunculan partai politik dalam setiap konstitusi politik. Nah, selanjutnya parliamentary threshold, ambang batas parlemen bahasa Inggris. Parliamentary threshold adalah ambang batas memperoleh secara suara minimal partai politik dalam pemilihan umum sendiri untuk diikuti dalam penentuan memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD. Ketentuan di pertama kali diterapkan pada pemilu 2009, pemilihan umum legislatif Indonesia pada tahun 2009 sendiri, dan threshold merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari persentase perolehan suara di pemilu. Alasan penduduk atau pendukung aturan ambang batas parlemen berpendapat bahwa adanya dengan radikal dan parlemen, bahwa hal ini juga dianggap baik karena parlemen yang stabil. Para kritik sistem ini berpendapat bahwa sistem ini cenderung memindahkan suatu wakil rakyat untuk pendukung partai politik kecil. Nah, sejarah parliamentary threshold pada tahun 2019 berdasarkan pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,4% dari jumlah suara sah secara tradisional dan banyak ditetapkan dalam suatu penentuan perolehan DPR dan tidak berlaku untuk DPRD, provinsi atau DPR kabupaten atau kota. Pemilu 2014 sendiri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen yang ditetapkan sebesar 3,5% dan berlaku dalam nasional untuk semua anggota DPR, untuk DPRD, dan secara gugat oleh 14 partai politik sendiri. Mahkamah Konstitusi untuk DPR ditetapkan ambang batas sebesar 3,% tersebut hanya berlaku untuk di DPR dan diterapkan untuk DPRD. Nah, pemilu 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sendiri mengatur bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas pengolah suara paling sedikit 4%. Jumlah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan peroleh DPRD.
Ketentuan ambang batas diperoleh suara untuk meraih kursi hanya berlaku di DPRD. Tidak berlaku untuk pemilu DPR atau provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Dengan mengutip pasal-pasal yang mengatur parliamentary threshold itu sendiri untuk pemilu DPR dan presidensial threshold juga presiden, maka meskipun sama-sama menggunakan istilah threshold, tetapi kandungan makna berbeda 180 derajat. Parliamentary threshold mengatur tentang syarat minimal memperoleh suara partai politik secara nasional untuk mendapatkan kursi DPR, sedangkan presidensial threshold untuk mengatur tentang syarat minimal raihan kursi DPR untuk pengolah suara pemilu DPR bagi partai politik atau partai politik agar dapat mengajukan pasangan calon presiden. Ambang batas sendiri yang di atas kita sudah menjelaskan tentang bahwa eksekutif memastikan tingkat kompetisi partai politik setiap daerah pemilihan, artinya peroleh dengan sedikit besarnya daerah pemilihan sudah menunjukkan adanya persentase suara yang harus diperoleh partai politik dan agar meraih kursi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.